Namun Bagot tidak lama berada di dalam lapangan, di mana pemain blasteran Indonesia ini kemudian ditarik keluar pada menit ke-83. Gantikan pemain cedera Elkan Bagot malah bernasib sama. Sebanyak 28 pemain dipanggil oleh Sintayong untuk pemusatan latihan di Bali, akan tetapi 3 pemain yang berkiprah di luar negeri belum bisa bergabung lantaran masih melakoni beberapa pertandingan bersama klubnya masing-masing. Sedangkan Elkan Bagot diketahui belum mendapatkan izin dari Gillingham FC karena saat Piala AFF 2022 mulai bergulir, Gillingham FC masih memainkan pertandingan liga domestik mereka. Kabar kurang sedap pun datang dari Elkan Bagot, di mana bek berusia 19 tahun itu terancam tidak bisa memperkuat timnas Indonesia akibat mendapatkan cedera ketika Gillingham dikalahkan Salford City dengan skor telak 3-0. Pertandingan tersebut pun berlangsung di Stadion Pressfield pada Sabtu 3 Desember malam waktu Indonesia Barat, yang di dalam lanjutan League 2 Inggris. Sementara itu, Gillingham FC sebenarnya sempat mengimbangi pemain Salford di babak pertama, sehingga tidak ada gol yang tercipta. Namun, gawang Gillingham FC digelontor 3 kali gol di babak kedua. Manajer Neil Harris pun kembali memainkan Bagot setelah hanya memanaskan bangku cadangan di 2 laga sebelumnya. Bagot dimasukkan pada menit ke-59 menggantikan Robin McKenzie yang berjalan tertatih-tatih karena mendapatkan cedera di bagian kaki. Namun Bagot tidak lama berada di dalam lapangan, di mana pemain blasteran Indonesia ini kemudian ditarik keluar pada menit ke-83 akibat mendapatkan cedera di bagian kepala. Bagot kemudian digantikan oleh Stuart O'Keefe. Total Bagot hanya bermain selama 24 menit saja. Situasi itu memberikan kerugian bagi timnas Indonesia saat berlaga di Piala AFF 2022 yang dimulai pada 20 Desember nanti. Sejauh ini belum ada kabar mengenai tingkat cedera yang dialami oleh Elkan Bagot. Menpora usahakan Saint Patinama bisa tampil di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sedang menggelar pemusatan latihan di lapangan Training Center Bali United. Agenda TC tersebut merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia jelang berkiprah di Piala AFF 2022. Kini skuad Timnas Indonesia yang melakoni TC tersebut semakin lengkap setelah 2 pemain naturalisasi Jordi Amat dan Sadi Walsh sudah mulai bergabung bersama dengan Timnas. Lantas, bagaimana dengan 1 pemain naturalisasi yang belum rampung prosesnya? Dikutip dari Bolasport.com, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan jika proses naturalisasi Saint Patinama masih terus berjalan. Proses pemain asal klub Viking FK ini terakhir telah melalui DPR dan sudah disetujui. Saat ini, Saint masih menunggu keputusan dari Presiden. Zainuddin Amali sendiri berharap jika pemain berusia 24 tahun itu bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 bersama dengan Jordi Amat dan Sadi Walsh. Sudah selesai dia, mungkin tinggal nunggu kelengkapan yang ada di istana. Kita berharapnya begitu Saint dapat tampil di Piala AFF seperti Jordi dan Sandi, kata Zainuddin Amali. Sementara itu, pelatih Sintayong pada Piala AFF 2022 ini akan memiliki banyak pilihan pemain. Pasalnya, skuad Garuda akan diperkuat 5 pemain naturalisasi, yakni Jordi Amat, Sadi Walsh, Elkan Bagot, Mark Locke, dan Ilyas Pasojevic. Di Piala AFF 2022 sendiri, Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Lalu laga perdana, skuad Garuda di babak penyisihan grup A akan melawan Kamboja pada 23 Desember mendatang. Gagal bela timnas, Dimas Derajat punya permintaan kepada Mark Locke. Penyerang berusia 25 tahun ini diketahui mengalami cedera meniskus di bagian lutut kiri saat menjalani latihan bersama dengan Persikabo 1973. Dengan cedera ini, Dimas seolah menghilang di latihan Persikabo 1973. Bahkan dia tidak masuk dalam tim saat mereka menggelar laga uji coba melawan Persib Bandung. Lewat unggahan di akun pribadinya, Dimas Derajat pun memposting foto saat menjalani latihan. Menariknya, unggahan tersebut mendapatkan tanggapan dari Mark Locke. "Juara ya besok untuk saya," tulis Dimas. Setelah Dimas Derajat mengalami cedera, Sintayong pun langsung merubah komposisi pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022, di mana ia langsung menunjuk Ilyas Pasojevic sebagai ujung tombak skuad Garuda di ajang tersebut. Pemilihan Spaso bukan tanpa alasan, karena pemain asal klub Bali United ini merupakan top scorer pada Liga 1 2021-2022.
Selain itu, dengan pengalaman yang cukup panjang, Spaso diharapkan bisa membeberkan dampak positif di lini depan. Sementara itu di lini depan sendiri, Sintayong memanggil 4 pemain. Selain Ilyas Pasojevich, ada nama Ramadan Sananta, Deddy Sulistiawan, dan juga Muhammad Rafli.